Kemudian tereksekusinya nanti adalah di teman-teman operator seluler, dan kita juga ingin menggandeng asosiasi ponsel Bapak Ibu. Karena awal muasalnya itu ketika terjadi transaksi jual beli. Bukan hanya handphone baru, tapi juga handphone second. Nah, handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya, mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya, handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B, agar menghindari penyalahgunaan identitas. Hanya bekerja sekedar kewajiban, tapi kita melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kemudian coba dikembangkan menjadi layanan dari Kementerian Komdigi. Saya setuju juga dengan Pak Dekan dalam sambutannya menekankan 3 aspek di dalam proses akademis ya Pak, bukti ilmiah, kemudian pengalaman lapangan, dan juga aspirasi masyarakat. Jadi ini harapannya Pak, materi yang kami sajikan berikut ini memang sudah mencakup 3 aspek itu. Lanjut, nextnya. Ya, terkait dengan data memang saya mengamini yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Pak Hermawan, bahwa data pencurian handphone itu memang sepertinya belum ada spesifik. Tapi dari yang coba kami telusuri, data atau kriminal yang terkait dengan pencurian atau penjambretan ponsel itu termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan. Mohon koreksi ya Pak kalau keliru. Tahun 2022 ke 2023 naik 66%, tapi dari 2023 ke 2024 turun 16%. Alhamdulillah berkat kinerja yang terus meningkat dari rekan-rekan Polri, pencurian dengan pemberatan ini menurun di tahun 2024. Saya sendiri salah satu yang memiliki pengalaman lapangan, Pak Dekan, dengan penjambretan ini. Jadi memang saya termasuk yang pernah dijambret juga. Ya benar kata Pak Hermawan, rasanya nyesek banget. Dan Pak Dekan tadi benar banget, ini bukan cuma kehilangan benda, tapi kehilangan rasa aman, rasa nyaman, paniknya langsung itu. Ibaratnya bulu kuduk dari kepala sampai kaki itu berdiri semua. Waduh, ini data saya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang handphone itu bendanya kecil tapi maknanya luar biasa besar. Next. Nah, walaupun boleh dibilang pencurian dengan pemberatan itu sudah menurun 16% di tahun 2024, tapi masih menduduki puncak klasemen. Nah, ini juga menjadi satu perhatian kita bersama. Memang ini menjadi satu yang menurut saya adalah sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat. Bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi pencurian atau penjambretan handphone ini. Lanjut. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, oleh pembicara sebelumnya Pak Hermawan. Ketinggalan handphone mending muter balik sih. Udah sampai mana juga mending muter balik gitu ya. Dan rasanya ketika kita kehilangan atau kecurian itu ya memang langsung ngeblank aja gitu, langsung cukup panik gitu ya. Next. Yang pertama, kami di Komdigi Pak memang sedang merancang layanan untuk pemblokiran email ini. Tapi yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ya, layanan ini tidak akan seperti layanan registrasi prabayar yang sifatnya dulu mandatori. Agar tidak salah kaprah ya, jadi kalau layanan ini pun diluncurkan, ini sifatnya adalah opsional, offering. Jadi bagi yang ingin mendapatkan manfaatnya, silahkan registrasi, tapi tidak wajib. Seperti itu. Jadi ini kembali ke usernya sendiri masing-masing gitu ya. Tujuannya kurang lebih ada 6. Yang pertama tentu kita ingin berikan perlindungan konsumen. Mungkin nanti Pak Heru dari BPKN dan yang dari YLKI pembicara berikutnya mungkin akan lebih mengeksplor terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian kita juga ingin mengurangi nilai ekonomis. Tadi seperti disampaikan Pak Hermawan, kalau handphonenya udah nggak bisa pakai sinyal seluler, udah diblokir emailnya, jadinya kan turun
dia cuma bisa WiFi only. Kita kalau lihat marketplace, emang harga-harga miring handphone itu kalau dia WiFi only, batangan WiFi only, masih ada di marketplace seperti itu. Berikutnya, kalau nilai ekonomisnya sudah turun, teman-teman, kita harapkan tingkat pencurian juga akan menurun signifikan, karena dirasa antara effort, takut digebukin masa, sama dapat cuannya juga nggak terlalu signifikan. Jadi diharapkan ini akan membuat pencuri-pencuri itu berpikir ulang, ngapain sih? Karena toh akhirnya nggak terlalu nggak terlalu besar juga keuntungan yang bisa didapat. Berikutnya, mencegah terjadinya kekerasan. Kadang pada saat dijambret itu efeknya bukan cuma handphone yang diambil, tapi mungkin kalau kita lagi boncengan motor atau apa, motor kita hilang kendali, kita jadi kecelakaan. Jadi ini kadang ada kejadian ikutannya. Kita di pinggir jalan, kita diambil, mungkin kalau lagi berdiri mungkin minimum impact, tapi kalau kita lagi di kendaraan kemudian diambil, mungkin kita jadi hilang kendali dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian mendorong masyarakat lebih jeli dalam membeli ponsel sehingga mengurangi peredaran ponsel ilegal. Teman-teman, edukasi kepada masyarakat menurut saya itu adalah gerbang pertama dan yang utama. Ketika kita beli handphone, harusnya kita kritis handphonenya itu, serial numbernya, emailnya itu mesti dicocokin dulu nih antara kardusnya misalnya dengan handphonenya. Kemudian juga mungkin ada mekanisme lain berikutnya yang akhirnya dengan masyarakat menjadi lebih cerdas sebagai konsumen, itu akan membantu sekali dalam mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal. Yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Hermawan adalah membantu keamanan ruang digital kita. Jadi ketika digitalisasi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tentu kita nggak ingin penipuan dan lain sebagainya itu juga ikut merajalela. Jadi salah satu cara adalah mengurangi ponsel ilegal. Dan yang menarik dari layanan yang kami coba rancang di sini adalah blokir dan buka blokirnya bisa dilakukan mandiri oleh user. Jadi tadi juga disoroti oleh Pak Hermawan, kalau sekarang mungkin kalau mau blokir datang dulu ke polisi, dilihat dulu case-nya apakah ini tindak pidana atau bukan dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti kita harapkan user secara mandiri bisa memiliki kuasa untuk melakukan blokir, dan kalau handphonenya sudah ketemu bisa di-unblokir, bisa dibuka blokirnya sehingga bisa dipakai lagi. Next. Dan ini memang memerlukan sinergi antar instansi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hermawan, memang pertama user akan datang ke polisi untuk lapor kehilangan. Kemudian dari kepolisian akan kerjasama dengan Komdigi. Dari Komdigi kita akan teruskan ke sistem yang ada di operator seluler. Tidak terlepas dari itu juga adalah peran dari Kementerian Perindustrian sebagai pengelola database email seluruh Indonesia atau SEIR. Kemudian tereksekusinya nanti adalah di teman-teman operator seluler, dan kita juga ingin menggandeng asosiasi ponsel Bapak Ibu, karena awal muasalnya itu ketika terjadi transaksi jual beli, bukan hanya handphone baru tapi juga handphone second. Nah, handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya, mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya, handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B agar menghindari penyalahgunaan identitas. Yang terakhir kami harapkan juga masukan dari rekan-rekan YLKI dan BPKN untuk melengkapi perspektif konsumen. Karena kadang kita berada dalam dilema ingin memberikan kenyamanan kepada konsumen atau kita ingin memberikan keamanan. Jadi ya titik tengahnya kita perlu cari sama-sama. Next. Ini antara lain perbandingan di dua negara, Bapak Ibu, di New Zealand dan Selandia Baru, di Australia dan New Zealand. Jadi memang permintaan pemblokiran itu dari user bisa langsung diajukan ke operator, dan user juga bisa mencari tahu status email pada saat transaksi jual beli. Jadi kita juga harapkan konsumennya semakin cerdas sehingga akan kritis di awal sebelum melakukan transaksi. Kemudian pembukaan blokir email juga bisa langsung diajukan ke operator. Kemudian pemblokiran email masih berlaku di negara masing-masing. Data blacklist email dikelola oleh masing-masing regulator di negaranya, dan memang ada delay
Nah, ini juga mungkin istilahnya manage ekspektasi dari pengguna handphone, tidak otomatis seketika pada saat klik blokir kemudian at the same time handphonenya langsung mati. Karena memutus komunikasi atau koneksi ke jaringan itu memang kadang butuh waktu. Misalnya kalau handphone ini sudah dicuri dan kemudian orangnya bergerak, dia berarti pindah sel. Nah, ketika pindah sel otomatis jaringan akan di-reset. Dan itulah momen di mana dia akan putus jaringannya. Atau misalnya ketika dia mematikan handphonenya dari tadinya mati jadi hidup, itu juga reset. Atau flight mode dan lain sebagainya, itu butuh waktu. Makanya di dua regulator ini ada disclaimer, mungkin akan butuh waktu sekitar 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Next. Nah, ini menarik tadi disampaikan oleh Pak Hermawan bahwa sebetulnya yang diharapkan betul oleh masyarakat ketika kehilangan adalah handphonenya bisa kembali. Nah, ini menarik. Tadi juga terkait dengan pendapat atau pemahaman yang disampaikan oleh R. Susilo di dalam KUHP. Ketika kita menemukan handphone, seharusnya juga kita sebagai yang menemukan handphone itu mengembalikan kepada yang memilikinya. Di Korea itu sudah ada mekanisme lost and found. Jadi kita sebagai yang kehilangan itu kemudian melaporkan ke operator kemudian mensinkronkan ke sistem, handphonenya akan terblokir terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misalnya ada pihak yang menemukan itu bisa membawa ke kantor polisi, membawa ke regulator, kemudian pemilik menerima kembali ponselnya. Dan di sana sudah ada, kalau saya tidak salah, adalah sentra untuk pengumpulan barang-barang yang hilang. Ini bisa memanfaatkan bukan cuma kantor polisi tapi kantor pos. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi pusat untuk kita misalnya kehilangan dan menemukan bisa di situ. Next. Nah, ini ada 3 hipotesa. Kalau bicara dalam mahasiswa ini ada hipotesa 3 resiko yang kita perlu sama-sama cari apakah ini valid atau tidak valid. Yang pertama, cloning. Jadi emailnya satu tapi diinjek ke banyak handphone, dituliskan ke banyak handphone. Saya rasa ini pernah menjadi case dan saya nggak tahu apakah sampai sekarang masih menjadi case. Mungkin Bapak Ibu yang ada di polisi lebih memahami mungkin ketika mungkin mengejar tersangka sudah dapat nomor emailnya, tapi begitu dicari kok emailnya ada 2, 3, 4, 5 di beberapa lokasi yang berbeda gitu. Berarti kan cloningan itu nyata ya. Nah, ini untuk mengatasi yang cloningan ini kita tidak ingin ketika misalnya saya punya handphone, mungkin kemudian Pak Hermawan juga punya handphone, tanpa disadari kami berdua sebetulnya salah satu di antara kami itu membeli handphone yang hasil cloningan. Misalnya ketika saya sudah terregister ke dalam layanan ini dan kemudian saya meminta blokir, tiba-tiba handphonenya Pak Hermawan mati. Nah, ini karena Pak Hermawan bingung juga kenapa handphone saya mati, nggak dapat sinyal gitu. Karena rupanya tanpa disadari kami memiliki email yang sama. Oleh karenanya kami mencoba mengantisipasinya tidak hanya dilihat dari email, tapi mungkin bisa dilihat dari serial number. Jadi satu device itu hipotesa kami adalah satu serial number. Jadi nanti ada pairingnya. Kayak kita nyocokin data VLOOKUP, HLOOKUP kalau di Excel itu nge-pairingnya seperti itu. Jadi email ini untuk serial number ini. Kalau email ini serial numbernya beda, berarti mungkin itu tidak valid. Jadi tidak bisa dieksekusi. Kemudian ada juga refurbish. Refurbish itu jadi handphonenya cacat atau mungkin sebenarnya ada mesinnya, tapi kemudian dia direparasi lagi, dibagusin lagi, pakai spare part gitu. Kemudian tapi dia karena mungkin masuk ke Indonesianya jalur yang tidak legal, sehingga masuk sebagai spare part, dirakit di Indonesia, dia butuh email yang udah aktif di Indonesia. Nah, caranya gimana? Caranya cari rongsok. Cari rongsok, kemudian diambil emailnya, ditemper ke situ. Nah, itu bisa jadi yang dijualnya iPhone, emailnya email Oppo misalnya. Karena dia ngambil dari handphone bekas yang pernah aktif di Indonesia. Nah, ini juga mungkin salah satu yang kita perlu
antisipasi dengan memanfaatkan antara lain 8 digit pertama IMEI. Jadi tanpa Bapak Ibu sadari 8 digit pertama itu menandakan merek dan model. Jadi kalau 8 digit pertama itu kita bisa tahu, oh ini Samsung S23 Ultra atau ini Xiaomi apa gitu. Nah ini kita bisa cek. Jadi ketika user menginput HP saya merek anu, tipenya anu, nanti ketika dicocokin dengan IMEI-nya beda, ini berarti refurbish yang tidak resmi. Karena kalau refurbish ada juga yang jalur resmi, pasti itu sama, tidak ada tidak konsistenan. Berikutnya menariknya adalah blokir ini itu konteksnya domestik. Jadi kalau misalnya dicurinya di Batam, dibawa ke Singapura, di Batamnya tidak aktif, di Singapura aktif. Nah ini harus dilakukan koordinasi lintas negara agar tidak terjadi transaksi handphone curian karena sudah diblokir di Indonesia misalnya kemudian dijual di Singapura, atau sebaliknya. Sudah diblokir di Malaysia, di Singapura, tapi diperjualbelikannya di Batam. Kurang lebih seperti itu. Next. Sehingga untuk diskusi Bapak Ibu ini beberapa pancingan pertanyaan. Bagaimana kira-kira cara mudah bagi pelanggan dari kacamata konsumen? Enaknya gimana sih? Mau pakai website, buka laptop, atau kita langsung bisa mengakses registrasi dan blokir IMEI ini dari My Telkomsel kita, My IM3 kita, atau My XL kita. Kayaknya itu satu pintu mungkin lebih enak gitu ya, karena kita udah biasa bertransaksi atau apapun, karena dengan kita masuk login ke My Telkomsel, My IM3 atau My XL, sebenarnya udah terjadi verifikasi Know Your Customer. Jadi kita dari operator sendiri udah mulai verifikasi, tapi ini juga mohon masukan, barangkali ada perspektif lain dari Bapak Ibu, adik-adik semua. Kemudian juga bagaimana cara akurat kalau kita ingin mengantisipasi yang masalah cloning tadi itu. Jadi kalau tadi kami kepikirannya IMEI dengan serial number itu di pairing, kalau itu cocok baru dieksekusi. Nah, apakah ada cara lain? Mohon masukannya. Dan berikutnya adalah next. Nah ini beberapa mungkin yang kita juga perlu diskusikan bersama. Apakah kita juga ingin membuat roadmap sampai seperti yang ada di Korea, sampai bisa found-nya juga, nggak cuma sekedar berhenti di blokir. Kemudian bagaimana mekanismenya itu bisa dikembalikan ke pemiliknya. Dan yang pertama kita lakukan tentunya adalah memblokir IMEI. Jadi Bapak Ibu semua ini ujungnya adalah kami dari Komdigi mencoba mengelola persepsi publik dan meminta masukan dari publik sebelum layanan ini memang dideliver ke publik. Jadi kita meminimalisir munculnya sentimen negatif atau hal-hal yang di luar dari tujuan kita. Next. Ya kalau tadi MC pakai pantun, kalau saya pakai kalimat saja. Jadi blokir mantan menutup peluang balikan lagi, kalau blokir IMEI menutup peluang HP curian dipakai lagi. Terima kasih, saya Adis Alifiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adis, luar biasa sudah menyiapkan kalimatnya Bapak Adis ya. Oke, terima kasih Bapak Adis, dipersilakan untuk ke tempat duduknya kembali. Dan juga izin ini Bapak Adis, konon katanya Bapak Adis ini ada singkatan namanya nih. Bapak Adis. Izin ya Pak ya, ini singkatannya auranya disukai para gadis-gadis, betul Bapak? Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Adis, ya luar biasa sekali.